pembakarannya, untuk pembakarannya. Sekarang wis amburadul pakai plastik, pakai batok, pakai kayu. Akhirnya wis ada solusi dari dulu plastik. Apa nggak bisa cari kayu kan? Permasalahan adalah bukan bahan bakunya, tetapi sampahnya ini, Mas, yang sebenarnya tidak menjadi bahan baku, tetapi malah menjadi permasalahan yang lain di Indonesia. Kita sendiri aja kesusahan terkait dengan pengolahan sampah di Indonesia, tetapi kita menerima sampah-sampah dari negara-negara maju itu. Satu sisi, impor terutama scrap kertas dan plastik dapat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tapi di sisi yang lain juga banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika sampah atau limbah itu tidak dapat didaur ulang. Sejak Tiongkok memberlakukan pelarangan impor sejumlah jenis sampah pada tahun 2018 lalu, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi tujuan baru ekspor sampah dari berbagai negara maju. Sampah-sampah impor yang datang ke Indonesia menjadi persoalan yang dilematis ketika seruan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan terus dikampanyekan secara masif. Sebenarnya, kegiatan impor sampah tidak sepenuhnya salah jika sampah yang diimpor adalah sampah jenis non-B3, seperti kertas misalnya. Sebab, pada dasarnya, industri kertas di Jawa Timur membutuhkan impor limbah kertas untuk dikelola sebagai bahan baku, mengingat suplai dalam negeri tak sanggup memenuhi kebutuhan pabrik kertas tersebut. Namun kegiatan industri kertas tersebut menjadi celah masuknya sampah-sampah yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bagaimana sampah itu masuk dalam Indonesia kan, karena kita di undang-undang tidak boleh memasukkan sampah di Indonesia. Mereka masuk di kategori jalur hijau gitu, Mas. Bagaimana mereka nggak perlu untuk melakukan checking satu persatu membuka kontainernya, tapi hanya melihat secara manifest saja. Ketika Bea Cukai menerima manifest, misal dari negara maju, Australia, terus ada di Belanda, yang di Perancis, beberapa negara di Eropa itu masuk dengan kategori impor limbah non B3 itu, maka mereka nggak perlu lagi untuk mencekking, Mas. Jadi mereka nggak punya kewenangan untuk melakukan kontrol gitu ya, secara langsung. Saat kita di lapangan, terus kita melihat ya kondisi dumping site, kondisi pola atau grafik sampah itu datang, kita menemukan sampah gitu, Mas. Kita menemukan sampah yang definisi sampah di Undang-Undang 2008 adalah sampah-sampah hasil sisa ya, sisa kegiatan manusia gitu ya. Kita menemukan banyak di situ. Kita menemukan banyak limbah B3, itu yang kita buat dasar gitu.
normatifnya adalah ketika mereka mengimpor limbah non B3, ini adalah yang harus masuk adalah majalah kan. Kertas-kertas bekas, koran bekas itu tidak apa-apa karena mereka membutuhkan ya, para pabrik kertas itu membutuhkan bahan baku untuk produksinya gitu. Tetapi sesuai fakta yang kita temukan, nggak hanya kertas, nggak hanya majalah yang ada dimasukkan kontainer itu, tetapi juga sampah dan limbah B3 kan itu. Itu kan sama saja kayak kita menerima sampah mereka, yang mana Indonesia sendiri belum bisa nih mengolah sampah kita masing-masing, tetapi kenapa kita mendatangkan sampah dari luar negeri itu, Mas? Sampah impor yang berasal dari pabrik kertas di Jawa Timur itu ternyata membawa berkah bagi masyarakat Gendang Rowo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sampah itu, mereka memilah dan menjualnya ke berbagai penada. Persoalan sampah impor menjadi hal yang dilematis kala dihadapkan antara keberlangsungan ekonomi dan pencemaran lingkungan. Dulu saya punya karyawan banyak, sekitar 100 orang. Itu pilah-pilah semua, pekerjakan orang. Satu hari 40.000 pembayarannya satu orang itu. Sekitar 10 ton, Mas. Satu hari rosokannya itu. Sama besi-besinya itu. Kayak botol, kayak besi, kayak kaleng-kaleng kan dijual sendiri-sendiri. Harganya kan sendiri-sendiri. Halo, Mas. Halo, Mas. Ah, lagi apa, Mas? Ini pilah-pilah sampah, Mas. Pilah sampah. Oh, gitu. Ini dipilah di gimana, Mas, ya milahnya, Mas? Milahnya ambil rosokan, ambil plastik, ambil sampahnya. Sampahnya dijemur biar dipakai ke pabrik tahu. Kalau yang ini, yang sampah-sampah gini, Mas? Sampah ini satu keranjang 5.000. Satu keranjang 5.000. 5.000 ya. Itu dijual di mana, Mas? Ada pengepulnya sendiri. Untuk apa, Mas? Untuk pabrik tahu. Bahan bakarnya dari sini, Mas, semua, Mas. Tumpukan sampah impor yang berada di Desa Gendang Rowo pada akhirnya bermuara di Desa Tropodo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk dijadikan bahan bakar industri pembuatan tahu. Alasannya demi menekan biaya produksi di tengah tinggi dan langkanya harga bahan bakar alternatif seperti kayu misalnya. Dengan hanya mengeluarkan modal sekitar Rp500.000, para pengusaha tahu ini sudah bisa mendapatkan sampah plastik kering per satu mobil pick-up. Sementara, jika menggunakan kayu, para pengusaha harus mengocek kantong sekitar Rp1 hingga Rp1.500.000 per satu mobil pick-up-nya. Dulu awal-awal buka itu murah, hanya 30.000 per pick-up. Lama-lama menginjak sampai 120. Nah, langsung beli ke pabrik sendiri. Harganya 1 kilo Rp525. Nah, justru rugi. Ambil alih yang murah. Pakai plastik impor semua impor. Berapa, Pak? Ya jauh sekali, separuh harga. Sebenarnya kalau ada, senang kayu bakar. Berhubung kan tidak ada. Senang kayu bakar. Alasannya senang kayu bakar kenapa, Pak? Bersih. Wah, kotor seperti ini. Bersih. Ya nggak ada asapnya. Lah berhubung pabrik tahu kan semakin banyak, tanaman semakin berkurang. Itu. Jadi nggak ada kayu bakarnya. Kepulan asap hitam pekat yang berasal dari cerobong industri tahu membumbung di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur setiap harinya. Asap-asap itu menyebar ke segala arah,
terus berhembus menjauh dari datangnya angin. Sampah plastik impor yang dijadikan bahan bakar industri tahu itu menjadi ancaman yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit bagi mereka yang menghirupnya. Ya, kalau kita di lokasi pembakaran gitu ya, kita melihat di perkampungan gitu kan banyak sebenarnya orang-orang yang nggak berhubungan dengan industri itu atau yang bersentuhan langsung gitu ya. Ketika mereka berdampak tidak bisa menikmati udara yang bersih ketika pagi hari ya, ketika kita bangun tidur itu maunya itu menghirup udara yang segar, tapi industri itu udah mulai berlangsung pekerjaannya, akhirnya kita menghirup udara yang bercampur dengan asap pembakaran dari plastik itu. Tetapi teman-teman memilih diam karena mereka takut akan menjadi konflik sosial ya, terkait dengan usaha, terkait dengan bisnis mereka gitu. Makanya mereka udah diam karena klaim mereka industri tahu itu udah sejak tahun 60-an ada gitu. Sebelum warga banyak di sini, industri dulu nih, tetapi mereka nggak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat klaim mereka. Jadi mereka merasa benar karena industri tahu itu lebih dulu dari pendatang-pendatang yang baru menempati rumah di sana gitu, Mas. Nggak panas, Pak. Bagus. Nggak ada masalah. Masih asapnya buahnya nggak basah. Orang sini sehat-sehat semua. Nggak ada gangguan, nggak bernapas, nggak ada. Semua sehat. Karena apa? Sudah kebal. Nah, jadi orang Jawa kan sudah kebal. Orang menghirup asap setiap hari. Nah, nggak ada penyakit. Selain menciptakan polusi udara, dampak dari kegiatan sampah impor juga mengancam rantai ekosistem Sungai Brantas. Dari sampel air yang diambil, tim Ekoton menemukan kandungan mikroplastik dari air Sungai Brantas. Nanti sampel ini kita akan bawa ke laboratorium Ekoton ya untuk melihat atau mengidentifikasi berapa sebaran mikroplastik ada di limbah cair ini. Kita ketahui Sungai Brantas itu terpecah menjadi dua bagian di wilayah Porong dan wilayah Kali Surabaya. Di Kali Surabaya itu 98% bahan baku PDAM, Mas, Surabaya gitu. Jadi itu yang menyebabkan penting kita menjaga Sungai Brantas ini karena di bagian hilir itu dimanfaatkan oleh PDAM Surabaya, Gresik dan Sidoarjo gitu loh, Mas. Betapa pentingnya kita menjaga sungai ini sehingga menjadi suplai untuk 5 juta orang di wilayah hilir ini. Di Sungai Porong, mereka ada ribuan tambak yang ada di hilir Sungai Porong gitu. Maka dari itu kan mereka ada kontaminasi mikroplastik gitu ya. Hasil-hasil temuan kita sudah melakukan pemantauan atau penelitian di ikan-ikan yang ada di Sungai Brantas gitu ya. Mulai ikan, udang, terus ada kerang-kerangan gitu, Mas, kupang. Itu kita teliti semua, ternyata di saluran pencernaan mereka itu positif dia mengandung mikroplastik gitu loh. Artinya kan mikroplastik sekarang udah di biota kita, di makanan kita gitu ya, dimakan mereka dan akan dimakan ke kita gitu loh. Nah, ini perbandingannya adalah ini mikroplastik, ini plankton, ini plankton. Secara bentuk gitu ya, secara bentuk dia memiliki bentuk yang mirip-mirip ini ya. Jadi yang mirip-mirip, dan ketika
dia ada di lingkungan, di sungai misalnya, dia akan dimakan oleh ikan karena ikan tidak bisa membedakan antara mana yang plankton, mana yang mikroplastik. Pembakaran sampah plastik impor dari pembuatan tahu di Desa Tropodo berdampak pada kandungan tahunya itu sendiri. Nah, tipis-tipis ini adalah mikroplastik jenis filamen ya, film yang berasal dari plastik-plastik tipis kayak plastik kantong kresek ataupun plastik bungkus makanan yang berbahan LDPE. Ini adalah mikroplastik jenis fiber ya. Fiber itu berasal dari kain yang digunakan ketika menyaring tahu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim Ekoton, tahu yang berasal dari Desa Tropodo mengandung partikel mikroplastik yang berbentuk serat atau fiber, serta filamen yang berukuran cukup kecil. Jadi ini bisa dipastikan ini adalah mikroplastik. Iya, makanya kan kita udah menemukan mikroplastik di mana-mana ya, baik itu di air, di ikan, terus akhirnya kita yang baru ini di tahu yang udah kita ambil di sampel di salah satu industri tahu gitu. Artinya kan mikroplastik ini ada karena masifnya ya penggunaan plastik gitu mas ya, penggunaan plastik sebagai bahan bakar kan itu, penggunaan plastik sebagai materialnya mereka gitu, pewadahan mereka. Tetapi yang kita temukan adalah dari tahunya gitu mas. Artinya kan ketika sampah mikroplastik yang ada di tahu itu potensinya masuk lewat bahan bakar yang mereka gunakan, kan bisa direduksi gitu mas. Bahan bakar yang mereka gunakan, coba lah menggunakan bahan bakar tahu gitu loh. Seperti apa gitu loh mas. Itu kan bisa menjadi contoh-contoh ketika bahan bakar itu berubah menjadi kayu gitu ya. Nggak lagi menggunakan plastik. Pelaku usaha berskala kecil seperti Gufron sebenarnya paham dengan kondisi lingkungannya. Hanya saja, ia mengaku tidak memiliki modal untuk melakukan transisi bahan bakar dengan membeli sebuah mesin boiler yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini, ia hanya bisa melakukan diversifikasi bahan bakarnya dengan menggunakan batok kelapa yang ia campur dengan scrap plastik. Pemanfaatan batok kelapa menjadi salah satu solusi alternatif atas pembakaran limbah plastik yang berlebihan dan mengurangi jumlah limbah kelapa yang dibuang begitu saja. Tapi solusi pemerintah tidak mau menyumbang. Karena apa? Dulu wakilnya menteri sempat bicara sempat. Itu mau nyumbang setengahnya untuk beli boiler. Tapi ternyata ya omong toh. Saiki pemerintah pusat gak menguntungkan. Di Tropodo ini sekarang hampir 60 ton satu hari. Coba bayangkan banyak, 60 ton loh, banyak loh. Menguntungkan pemerintah apa enggak menurut PN? Nah, sekarang di Klagen ini ada 5-4 pabrik. Andai katalah sumbanglah 50 juta, berapanya? Kali 50, berapanya total? Nah, itu ternyata nggak ada reaksi kan?
Iki ada gantinya, lebih murah. Wah, banyak batok berlebihan. Batok berlebihan. Nggak ada khawatir soal... Nggak ada khawatir. Banyak, hanya ngasih yang ambil. Ngasih yang ambil. Nah di sana, yang punya itu ngasih uang malahan. Malah ngasih uang. Lebih menguntungkan. Lebih 5 juta lah 1 bulan. Lebih aneh. Buat oplosan. Dibuat oplosan. Lebih ringan. Sekarang hampir 2 bulan nggak beli. Ini menjadi alternatif yang bisa kita tangani, yang bisa kita tangkap saat ini. Kita mencoba di salah satu pabrik tahu ya, mempromosikan solusi ini kita terkait dengan batok gerakan batok kelapa gitu. Jadi ada yang mau dan alhamdulillah sekarang itu mereka meskipun nggak bisa hilang dari plastik, artinya ada pengurangan gitu Mas, ada pengurangan pembakaran plastik gitu. Artinya nggak harus mahal gitu, nggak harus mempunyai biaya yang mahal ya. Tetapi ada niatan yang baik dan itu disambut baik juga oleh teman-teman pabrik tahu. Saya rasa teman-teman industri tahu, para owner ya kan, para pemilik pabrik tahu juga nggak mau gitu mencemari lingkungan, tetapi harus ada komunikasi yang searah gitu ya antar pemerintah, pengusaha tahu dan masyarakat yang ada di sekitar desa itu. Harapan kita adalah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu dijalankan dengan baik, Mas. Adanya penegakan hukum yang terutama ya. Bahan bakar scrap Dr. David Brown, loh bahaya ini impor ini, nggak ada di Indonesia ini, impor ya.